berbicara tentang Allah. Kita akan belajar pagi ini ya berbicara tentang doktrin atau ajaran tentang Allah. Lebih dalam kita pelajari tentang Allah. Ada banyak pandangan tentang Allah. Saya kutip dari sini ya. Pandangan teori antiteistik. Tahu kalian? Tahu kalian itu? Tahu? Nah. Ateis. Tahu kalian ateis? Tahu. Nah. Menurut kalian apa pengertian pandangan ateis tentang Allah? Tidak ada. Allah. Oh ya, yes, tidak. Baru Mereka menganggap dia sebatas manusia. ada lagi? Ateis itu orang yang tidak percaya agama dan tidak percaya Tuhan dan hanya mengandalkan ilmu pengetahuan. Ada lagi? Sains. Ada berbagai pandangan tadi saya bilang tadi pandangan teori ateistik. Artinya ateis praktis mengatakan bahwa Allah itu adalah tidak ada Allah menurut mereka. Sedangkan kalau ateis dogmatik dia terbagi tiga dia ateis ini. Menyangkali Allah. Dan yang ketiga itu adalah ateis virtual yang menolak Allah sesuai dengan pemahamannya. Inilah pandangan ateis tentang Allah. Baru pandangan agnostik berarti orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang Allah. Ini juga menurut pandangan-pandangan yang salah tentang Allah. Ada banyak orang-orang filsafat, orang-orang Kristen, bahkan yang sudah kita bilang sudah mengenal Tuhan, pendeta-pendeta, bisa saja mereka mengatakan Allah itu tidak ada. Allah itu hanya sebagai Tuhan aja, tidak menganggap ketiga pribadi Allah itu. Mereka menganggap bahwa Allah itu adalah kalau dilakukan mukjizat adalah mitos. Tidak menganggap Yesus itu sebagai manusia, tidak menganggap Tuhan. Ada banyak ajaran sekarang orang Kristen, makanya kita belajar saat ini tentang Allah, tentang Allah. Agnostik pengikut pragmatis, kepercayaan mereka terhadap sesuatu berdasarkan verifikasi secara ilmiah. Evolusi merupakan pendekatan yang tahu kalian evolusi? Evolusi itu manusia itu dikatakan kalau teorinya dari kera. Tahu kalian kan? Kita itu katanya, ini teori evolusi, inilah teori yang salah, jangan kita ikuti. Jadi supaya kita belajar pendekatan anti supernatural terhadap kehidupan dalam asal mula kehidupan. Politeisme mengatakan banyak Allah. Banyak Allah. Mana kalian ikuti? Politeisme, banyak Allah atau satu Allah? Monoteisme. Mono. Kita ini kan menyembah monoteisme, satu Allah, bukan politeisme. Politeisme ini banyak Allah. Ada banyak pandangan ateisme bahwa segala sesuatu adalah Allah dan Allah adalah segala sesuatu. Allah adalah semua dan semua adalah Allah. Deisme percaya tidak ada Allah yang bersifat pribadi yang kepadanya manusia dapat berhubungan. Jadi ini ajaran-ajaran sesat tentang pandangan tentang Allah. Mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak ada bersifat pribadi atau manusia dapat berhubungan. Tidak bisa. Padahal sebenarnya waktu Tuhan Yesus datang ke dunia bisa kita dipegang kan secara manusia kedagingan Tuhan Allah. Nah, ini pandangan yang salah. Wahyu tentang Allah, wahyu umum. Sudah saya jelaskan minggu lalu tentang doktrin Alkitab. Wahyu tentang Allah di mana di dalamnya ia menyampaikan kebenaran tentang dirinya kepada umat manusia yang diperlukan untuk membuat teologi. Dimungkinkan Allah juga menyatakan dirinya kepada semua manusia melalui pemeliharaan dan kendalinya. Kita baca Matius 5 ayat 4. Matius 5 ayat 45. Dan Kisah Para Rasul 14 ayat 15 sampai 17. Mari buka tentang wahyu umum ini ya. Matius 5 ayat 45, Kisah Para Rasul 14 ayat 15 sampai 17. Sudah dapat semuanya? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak Bapa yang
yang menjadikan matahari bagi orang jahat dan orang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Kisah Para Rasul 14 ayat 15 sampai 17. Baik, Pak. Saudara semuanya, 1, 2, 3 ya. Ayo, 1, 2, 3 ya. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Menyatakan dirinya dengan berbagai kebijaksanaan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Ya, wahyu umum, wahyu adalah menyingkapkan. Kita belajar minggu lalu, wahyu umum ini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan. Mulai dari alam semesta ini Tuhan menciptakan sampai kita saat ini, Tuhan memelihara kita. Dan ada di dalam kendali Tuhan. Dia memegang semua. Mulai dari alam semesta, seluruh dunia ini. Allah yang memegang kendali. Sistemnya, Allah yang memegang kendali. Jadi kita sampai saat ini kita merasakan pemeliharaan Tuhan. Itulah namanya wahyu umum. Wahyu khusus adalah Allah menyatakan dirinya melalui mimpi dalam visi kepada orang-orang tertentu melalui teofani. Kalian tahu kan teofani? Teofani itu Allah menyatakan dirinya kepada orang seperti di Gunung Sinai. Waktu dia menampakkan diri kepada Musa. Dan di dalam perjanjian baru Allah sudah menyatakan dirinya melalui dia sendiri, melalui anaknya Yesus Kristus. Dia sudah membuktikan, ini aku, Allah dan Tuhan. Kalau di dalam perjanjian lama masih belum dikatakan ini teofani, dia menyatakan dirinya. Dia sudah, biasanya itu enggak semua orang yang Tuhan itu menampakkan diri. Itu yang saya bilang tadi, seperti Musa di Gunung Sinai. Ada cahaya waktu itu. Itulah Allah. Tapi kalau di dalam perjanjian baru, Allah sudah menyatakan dirinya kepada kita melalui Yesus Kristus. Kita akan belajar tentang atribut-atribut Allah. Atribut Allah itu tidak bersifat mutlak. Allah adalah roh yang tidak kelihatan, kekal, tidak berubah. Allah itu kekal. Dari sejak sebelum dunia dijadikan sudah kekal. Yesus Kristus sudah kekal. Ada banyak pandangan katakan Yesus itu bukan Allah. Yesus itu bukan Tuhan. Ada banyak pandangan seperti itu. Ada banyak orang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu hanya nubuat dalam perjanjian lama, bukan Tuhan. Kita garis bawahi bahwa Tuhan Yesus Kristus sejak kekekalan dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan kita. Allah adalah roh yang tidak kelihatan. Pernah kalian lihat Allah? Ada di sini pernah kalian lihat Allah? Ada yang membuktikan di sini. Pernah kalian lihat? Ada. Tuhan itu, Allah itu adalah roh. Jadi roh itu nggak ada tubuh. Gimana roh? Kalau menurut logika kalian lah dulu. Nggak ada sama sekali. Beda dengan kita ini. Ini kan kita ini ada tubuh, jiwa dan roh. Sedangkan Tuhan adalah roh yang tidak kelihatan, kekal, tidak berubah. Allah itu tidak berubah. Tidak berubah gambar apanya, tubuhnya. Tetap roh, kekal selama-lamanya. Jadi kita manusia bisa berubah dari kecil kan. Gambar kita ini kan, wajah kita waktu kecil kan cantik, sampai besar makin cantik, makin ganteng. Ya kan berubah manusia ini kan. Waktu kecil kan lahir seperti Sofia, anak abang. Dari kecil dulu imut, besar SD, makin cantik, makin berubah karakternya. Kalau Allah itu nggak berubah, kekal dia. Ini adalah roh. Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan tentang ini? Sebelum kita lanjut,
Ada Niko? Ada? Jeremy? Leticia? Mifa? Ada pertanyaan? Siapa? Ada deh, si Angel, Lisbeth, Titi, Steven ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tahu semua? Tahu? Aku nanya, Ah, jadi kalau yang manusia yang sebelumnya jadi kara itu naik salah. salah. Itu salah betul. Itu sesat itu. Ajaran sesat. Ya, kita beda. Itu sesat. Makanya saya bilang tadi jangan kita ikuti. Makanya kita belajar ini tentang Allah. Ada banyak ajaran tentang Allah ini yang keliru menyampaikan. Jadi kita ini kan supaya dibekali ya, supaya ada pegangan kita nanti ke depan. Mungkin kalian nanti menjadi pemimpin atau apa, mau jadi pendeta, mau jadi apa, kalian nanti ada bekal kalian tentang Allah, tahu tentang Allah itu gitu. Supaya enggak yang menginginkan punya ini yang banyak ajaran-ajaran sesat. Itu dia. Banyak teori-teori lagi seperti kucing, teologi proses kalau orang akan belajar itu lebih dalam lagi. Teologi proses lagi kita, kalau teologi proses dia kita itu diselamatkan, ada prosesnya, ada batas-batasnya, ini waktu akhir zaman nanti, itulah teologi proses. Teologi kucing itu ya seperti apa tadi, sama ajaran sesat juga. Makanya aku bilang tadi jangan terlalu banyak kita apa ya. Makanya kita pahami dulu ini. HP-nya simpan. Ada pertanyaan? Bang, itu kan wahyu khusus itu pernyataan khusus kan? Iya, khusus kepada orang-orang tertentu. Kepada Itu kan bisa juga itu dengan Yesus dalam kedudukannya. iya itu saya bilang tadi. Bukan melewati Fani lagi kan? Iya, bukan lewat Teofani. Teofani itu di dalam perjanjian lama. Abang bilang tadi kan Teofani di dalam perjanjian lama. Sekarang dalam perjanjian baru Allah sudah menyatakan dirinya melalui putranya Yesus Kristus. Kan sudah menjelaskan tadi melalui Yesus Kristus. Dia menyelamatkan kita, itulah dia. Kalau sekarang kan sudah bebas kita menyembah Tuhan kan, tidak ada lagi. Kita jumpa sama Tuhan melalui persekutuan, melalui Alkitab ini Tuhan. Ya. Ada lagi? Baik, kita akan belajar atribut absolut. Itu atributnya itu gambar atau apa itu? Fakta. Allah adalah roh, bukan suara roh yang tidak memiliki bentuk fisik. Kita baca Yohanes 4:24. Allah itu tidak memiliki fisik. Dia berbentuk roh. Beda dengan kita. Oscar memiliki fisik, ganteng, tubuhnya hitam manis, contohnya kan. Kalau Allah tidak memiliki. Ayo kita baca Yohanes 4:24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Seharusnya kita itu sebenarnya menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Inilah firman Tuhan. Allah itu roh, tidak memiliki bentuk fisik. Tubuh tidak dibatasi oleh ruang, tetapi Allah adalah roh maha adil. Jadi Allah itu Allah di mana-mana ada. Dia menembus sendi-sendi ini. Dia ada di mana-mana. Mau ditutup di gedung ini ada Allah. Di mana-mana seluruh dunia ada. Allah itu tidak dibatasi ruang dan waktu. Tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia selalu ada. Kapanpun, dimanapun, Allah itu ada. Jadi kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Dia adalah roh maha adil di mana-mana. Tidak mau melakukan dosa, ini pasti diperhatikan Tuhan di mana-mana itu. Karena kita bilang mungkin seluruh dunia ini kan banyak. Ya kalau daerah-daerah muka mungkin Tuhan. Bisa. Karena dia adalah Tuhan, bisa melihat semua. Ini daerah ini, ini daerah ini penuh dosa, penuh bejat ini, kejahatan ini, ini. Dilihatnya. Si adikku ini, si anakku ini ya. Pacaran tak bagus, dilihatnya. Semua dilihat Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Kita ini, manusia ini tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tuhan melihat. Makanya dikatakan di sini Allah tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia tidak dapat dibatasi. Siapapun itu. Kita baca Keluaran 20 ayat 4. Allah tidak dapat dibatasi.
Keluaran 20 ayat 4. 1, 2, 3 ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas atau yang ada di bumi di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Nah itu larangan bagi kita. Kita harus menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Jangan membuat patung, jangan menyembah berhala. Jadi zaman sekarang ini apa yang kita sembah? IT, HP. Ini yang HP ini yang kita sembah sekarang. Bukan patung-patung itu. Tapi manusia sekarang menyembah IT, teknologi, HP. Bukan menyembah Tuhan dengan benar. Coba kita lihat, Allah menggambarkan dia secara fisik. Kita bandingkan di dalam Kejadian 3 ayat 8. Kejadian 3 ayat 8. Ayo, 1, 2, 3 ya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari Zikr, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Nah, itu waktu manusia jatuh ke dalam dosa Allah. Allah tahu, Allah datang. Dan kita sekarang ini sudah, Yesus sendiri sudah datang. Kalau secara perjanjian baru, ini kan abang jelaskan perjanjian lama. Allah itu adalah secara mandiri. Kemandirian Allah berarti ia memiliki dasar dari keberadaannya pada dirinya sendiri. Allah itu mandiri, tidak seperti kita. Masih dikasih susu, masih dikasih minum, masih dikasih makan waktu kecil sampai besar pun masih dirawat orang tua. Allah itu tidak ada seperti itu. Tidak ada, karena dia Allah, sang pencipta. Dia pencipta kita. Gak mungkin lagi Allah itu dikasih minum dia. Gak mungkin, karena dia di dalam roh. Allah mandiri dalam keberadaannya. Baca di Keluaran 3 ayat 14 supaya jelas. Keluaran 3 ayat 14 supaya kita belajar tentang Allah. Supaya kita tahu. Keluaran 3 ayat 14. Sudah semuanya? 1, 2, 3 ya. Lalu Allah kepada Musa, aku adalah aku, lagi firman-Nya. Beginilah kau katakan kepada saudara itu, akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Ya, apa katanya Yesus? Aku adalah aku. Jadi Allah itu mandiri dalam keberadaannya. Eksistensinya itu Allah itu mandiri. Tidak ada bisa yang ya, suka-suka kita. Tidak ada. Karena dia adalah Allah. Tidak ada yang mengatur dia. Karena dia yang mengatur kita semua. Alam semesta ini, semuanya. Allah itu tidak berubah. Kesempurnaan Allah itu sangat nyata. Kesempurnaan dari Allah di mana ia terhindar dari segala perubahan. Bukan hanya eksistensi. Eksistensinya itu keberadaannya. Namun juga kesempurnaannya dalam segala hal. Allah itu sempurna dalam segala hal. Kita ini belum sempurna karena kita hidup dalam dosa, dalam daging. Allah mutlak sempurna. Baca Maliaki 3 ayat 6 supaya jelas. Maliaki 3 ayat 16. Maliaki 3 ayat 6. Maliaki 3 ayat 6. Yakobus 1 ayat 17. Allah mutlak sempurna. Maliaki 3 ayat 6. Sudah apa semuanya? Ayo kita baca. 1, 2, 3 ya. bahwasanya aku Tuhan tidak berubah dan kamu bani aku tidak akan menyakiti. Oke, Yakobus 1 ayat 17. Satu, dua, tiga ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak akan perubahan atau bayangan karena pertukaran. Nah, artinya Allah itu tidak ada berubah sama sekali. Dia sempurna. Tidak ada bayangan, variasi atau pergeseran pada diri Allah. Tidak ada. Dia adalah roh. Tidak ada lagi perubahan.
Sejak kekekalan sampai kekekalan, Allah itu adalah roh, tidak berubah. Dalam perjanjian lama, beda dengan perjanjian baru yang menyatakan melalui Yesus Kristus. Sejak kekekalan, dia adalah Allah, tidak berubah. Ada perubahan di seluruh dunia dari tahun ke tahun, tapi Allah tidak berubah. Mungkin kita berubah, baju kita berubah, yang warna ini kan warna putih, nggak pernah warna putih kali ya. Nanti kalau udah lama berubah dia warnanya, makin bagus, makin bagus. Seperti itu. Allah tidak seperti itu, dia tidak berubah. Baru yang kedua, atribut Allah yang absolut, yang nyata, kesatuan. Allah itu adalah Esa. Biasanya dikatakan di dalam perjanjian lama, Shema. Waktu bangsa Israel, kita baca di Ulangan 6 ayat 4. Ulangan 6 ayat 4. Allah itu Esa. Allah itu Esa. Tadi Allah itu tidak berubah, Allah itu Esa. Yang keempat. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3 ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, seharusnya kalau kita sudah mengatakan itu Allah itu Esa, mendengarkan, seharusnya kita apa yang kita harus lakukan? Seharusnya kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita didik, kita ingatkan orang tua kita. Kalau tidak, beribadah. Kalau ada kawan kita tidak semangat beribadah, kita ingatkan. Atau malas kita beribadah. Makanya dikatakan kan Allah itu Esa. Jadi harus kemana kita pergi? Kalau kita tidak beribadah, kemana lagi? Allah sudah menebus kita, menyelamatkan kita melalui putranya Yesus Kristus. Tapi kita sia-siakan waktu yang ada. Tidak mau beribadah, tidak mau membaca Alkitab, tidak mau berdoa. Bagaimana kita melihat Allah? Bagaimana kita bertumbuh, mengerti tentang Allah? Kita menghidupi Allah itu, kita baca di apa ya? Kesempurnaan Allah itu adalah sangat nyata, sempurna. Beda dengan kita, masih ada dosa. Sempurna, Allah itu kudus, suci, bersih, tidak ada noda sekalipun, tidak ada bercacat. Kita yang berdosa. Dia adalah biasanya dibilang disebut Allah Tritunggal. Tahu kalian Allah Tritunggal? Apa aja itu yang di dalamnya itu? Satu tapi tiga pribadi. Apa itu Allah Tritunggal? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus, tapi Bapa adalah Tuhan, Roh Kudus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Apa yang kalian selama ini kalian pahami tentang Allah? Apa yang kalian pahami selama ini? Niko, apa yang kau pahami selama ini tentang Allah? Apakah saya ibadah terus, ibadah beda aja, atau apa? Jojo, apa yang kau ketahui selama ini tentang Allah? Beribadah kepada Tuhan. Jeremy, apa yang kau ketahui selama ini tentang Allah sebelum kita belajar ini? Oke. Contohnya kayak apa tuh? Contohnya kayak apa? Ya, selama ini mungkin contohnya ya menurutku secara pribadi apa Allah itu gitu. Contohnya apa kan? Kalau menurutku Allah ini. Kalau menurut saya mungkin, menurutmu, oh aku kayaknya masih ragu-ragu. Nah itu kan contohnya masih ragu-ragu ini, masih belum percaya ini. Bisa itu contohnya juga. Masih bingung, belum paham.
Allah itu dia yang apa? Dia yang maha kuasa, terus dialah Tuhan yang kita sembah, terus dialah Tuhan yang menjadi penolong dan penyelamat kita secara pribadi. Iya. Terus ada bagian lagi sebelum. Tapi pernahkah kita merenungkan? Kita bilang Allah itu yang berkuasa, Allah itu yang berdaulat atas hidup kita. Tapi pernahkah kita menyadari apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan? Apa yang kalian kerjakan? Pernah kalian menyadari? Kalau itunya Allah yang maha kuasa, kalau itunya Allah yang maha hadir, kenapa kalian takut? Kenapa nggak mau beribadah? Kenapa malas beribadah? Malas berdoa? Seharusnya kita takut sama Tuhan. Seharusnya kita menyembah Tuhan. Kalau kita sudah tahunya keberadaan Allah, tahunya tentang Allah, seharusnya apa yang kita lakukan? Memuliakan Dia. Nyatanya nih, faktanya kita semua ini suka-suka kita. Aku, kalian semua suka-suka kita. Mau hidup tanpa Allah pun boleh, mau hidup tanpa bebas. Saya suka-suka saya lah, tapi ingat ini, Tuhan melihat yang terselubung pun Tuhan lihat. Oh ini nih melakukan dosa, oh ini Tuhan melihat itu. Tersembunyi, yang sembunyi pun kalian sembunyikan, terselubung, Tuhan melihat. Sembunyikan di kantong dosa kalian atau di mana, Tuhan melihat. Makanya tadi Allah tidak berubah, Allah sama sekali tidak mau dia apa? Melakukan dosa. Allah itu tidak melakukan dosa. Kita yang melakukan dosa. Kan Dia kudus suci. Tidak ada seperti Allah. Ada seperti Allah di dunia ini? Ada yang kalian lihat? Ada seperti Allah. Begitu Dia mengasihi kita, begitu Dia menyelamatkan kita, nggak ada seperti Dia. Tapi kita suka-suka kita. Mau bebas sana, mau bebas sini, tendang sana, tendang sini. Tidak mau tahu. Jadi harus kita belajar mengenai tentang Allah. Tidak ada seperti Tuhan. Kita baca Yesaya 44 ayat 8 sampai 10. Tidak ada seperti Tuhan di dunia ini. Mau motivator, mau pendeta, itu nggak sempurna. Hanya Tuhan yang sempurna, yang bisa menolong kita. Yesaya 44 ayat 8 sampai 10. Sudah dapat semuanya? Kita baca 1, 2, 3 ya. Yesaya 44 ayat 8 sampai 10. 1, 2, 3 ya. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hari kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah lain daripadaku? Tidak ada guru batu yang lain, tidak ada yang kenal. Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah sia-sia, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Siapakah yang membentuk Allah dan membuat patung yang tidak memberi faedah? Artinya, itu waktu di dalam perjanjian lama, penyembahan berhala, patung. Jadi, tidak usah takut, tidak usah gentar. Tidak ada seperti Tuhan yang menyayangi kita, mencintai kita, mengasihi kita. Jadi jangan buang waktu sebelum terlambat. Datanglah kepada Tuhan. Artinya kita harus memuji Tuhan. Jangan menyembah HP. Patung itu kan HP sebenarnya. Zaman sekarang ini. Kalau aplikasinya sama seperti HP ini. Itu yang kita pegang. Berapa jam, 5 jam, 6 jam main game sampai lembur, itu sudah apa kali itu sebenarnya. Kita sudah menyembah Allah lain seperti dalam perjanjian lama, menyembah dewa, menyembah patung. Kita menyembah Baal.
Itulah aplikasinya sekarang. Jadi kita harus sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Allah itu adalah benar. Garis bawah ini, Allah itu benar. Tidak ada kesalahan Allah. Allah itu benar. Semua firman dan wahyunya dapat dipercaya. Semua Alkitab, saya sudah jelaskan minggu lalu, semua yang ada di dalam ini Allah sendiri. Bilangan 23 ayat 19, Roma 3 ayat 3 sampai 4. Ia mengetahui sebagaimana adanya. Dia mengetahui semuanya. Mau apa yang kita buat, rancangan apa yang kita buat, apapun yang kita buat, mau dari kecil, tersembunyi di hati kita, dia tahu. Hati kita yang manis, hati kita yang apa, dia tahu semuanya. Oh ini gak benar, ini gak betul ini. Allah itu tahu. Baru yang keenam adalah kasih. Kasih Tuhan itu sangat besar. 1 Yohanes 4 ayat 8. Allah adalah kasih. Allah adalah kasih. Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Maka kita harus mengasihi. Dia mengutus anaknya sebagaimana pendamai dosa-dosa kita. Karena dia kasih, dia menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Seharusnya kita yang masuk neraka, Allah sendiri turun ke dunia menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Dia mengasihi kita, menyelamatkan kita. Di atas kayu salib dikatakan sudah selesai. Sudah selesai. Artinya dia sudah mengalahkan maut. Allah sudah mengalahkan maut, tapi kita masih hidup di dalam maut, masih di dalam dosa. Masih belum berubah. Masih gitu-gitu, masih melakukan hal-hal yang tidak pantas di hadapan Tuhan, melakukan seks, menonton pornografi. Ini sangat apa ini sebenarnya? Kalau kita mengasihi Allah, pasti kita mengasihi sesama kita. Itu buktinya. Kalau kita mengasihi Allah, kita datang beribadah. Bukan karena malas-malas beribadah, ibadah hari Minggu malas. Itu namanya tidak mengasihi Tuhan. Kebaikan Tuhan. Kalau kebaikan Tuhan itu nyata. Tidak ada tandingannya. Kebaikan Tuhan itu. Sepanjang 24 jam Allah memelihara kita, memberi nafas hidup, memelihara, memberi kesehatan, kekuatan. Tapi kita tidak mengerti tentang Allah. Apa yang kalian rasakan sepanjang minggu ini? Kebaikan Tuhan. Mulai dari apa? Kebaikan Tuhan kayak mana yang kurasakan sepanjang minggu ini? Apakah gitu-gitu aja? Oscar, apa yang kau alami Sandi? Apakah kurang setia kepada Tuhan, kurang mengasihi Tuhan, kurang konsisten? Niko, apa yang kau rasakan kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Jojo? Kalau Jeremy? Ya masih diberikan nafas kehidupan itu yang pertama, terus ya diberikan kelancaran sih di sekolah. Kalau tes ya? Apa yang kau alami kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini? Enggak ada deh kebaikan Tuhan. Apa yang kau alami? Yang mana? Kalau Meva? Apa yang kau alami kebaikan Tuhan? Sama sih yang masih diberi ke nafas kehidupan sama
sehatkan aja. Kalau Angel, Isfet, Banyak sih bang, paling sederhana itu kayak kalau bilang tadi terus kehidupan, terus kesehatan, bisa masih di sekolah, punya kedua orang tua, masih bisa urus sekolah dengan baik, punya teman-teman yang baik. kalau apa? Titi, Sama dalam kehidupan, kesehatan, bahwa beberapa hari ini masih hidup, masih bisa merasakan keberkahan Tuhan, masih bisa dipilih orang-orang baik. Apa yang bisa sih? Banyak sih. kalau kalau kebaikan Tuhan sepanjang hidup. Banyak bang. Ya, memang. Masih dikasih makan, masih dikasih minum, masih dijaga hidup. Kan banyaknya itu. Banyak. Allah memiliki kebaikan yang berlimpah, berlimpah-limpah kepada kita bagi ciptaannya. Kita baca Keluaran 34 ayat 6. Allah memiliki kebaikan yang berlimpah bagi kita semua di sini. Berlimpah-limpah itu udah banyak kali kasih Tuhan sama kita. Tak terukur. Keluaran 34 ayat 6. Kita baca 1, 2, 3 ya. Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Nah, berlimpah kasih Tuhan itu, kebaikan Tuhan itu, kasih Tuhan itu kepada kita berlimpah. Kebaikannya bahkan disaksikan oleh hewan-hewan. Baca Mazmur 36 ayat 6. Mazmur 36 ayat 6. Kebaikan Tuhan bahkan disaksikan oleh hewan-hewan. Bayangkan kalau kita lah itu, kebaikan Tuhan itu tak terukur. Mazmur 36 ayat 6, 104 ayat 21, 145 ayat 16, satu-satu orang nanti baca. Baru Matius 6 ayat 26. Mazmur 36 ayat 6, baru Mazmur 104 ayat 21, baru Mazmur 145 ayat 16, baru Matius 6 ayat 26. Yang mana bang? Ini ada 36 sampai 6 atau 36 sampai 7? 36 ayat 6. Mazmur 36 ayat 6. Sininya di ayatnya tapi ada di sini. Ini ayat 6. Nah, ayat 6. Oke, Mazmur 36 ayat 6. Satu orang yang baca. Mazmur 35 ayat 6, ya Tuhan kasihmu sampai ke langit, setiamu sampai ke awan. Oke. Ayat apa? 21. Ayat 21. 114, 104. Ya. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa dan menuntut makanannya dari Allah. 145 ayat 16. Mazmur 145 ayat 16, Engkau yang membuka tanganmu dan yang berjalan mengenyangkan segala yang hidup. Matius 6 ayat 26. Matius 6 ayat 26, Tanamlah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, yang tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Oke. Allah dikatakan di sini kebaikannya disaksikan oleh hewan-hewan. Artinya Allah memelihara hewan. Allah hewan aja sudah dikasih Tuhan. Seperti burung-burung. Mereka rasakan pemeliharaan Tuhan, mereka rasakan pertolongan Tuhan. Apalagi kita sebagai ciptaan berlimpah kasihnya kepada kita. Yang tadinya kita orang berdosa masuk neraka, karena kasih Tuhan menyelamatkan kita supaya hubungan kita tidak terputus. Kebaikan Allah diselesaikan dalam kasih melebihi kasih manusia. Saya mengasihi kalian ini melebihi itu Allah, berlipat ganda, berlimpah-limpah, tak terhitung kasih Allah itu. 1, 2, 3, bisa kita manusia kita kasih Stephen 1, 2, 3, bisa
tak terbatas, tak terukur. Baca Mazmur 27 ayat 10. Mazmur 27 ayat 10, baca bersama-sama. Mazmur 27 ayat 10. 1, 2, 3 ya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Jadi lebih kasih Tuhan itu kepada manusia daripada kasih manusia kepada manusia masih sedikit. Kekudusan Allah suci, tak bercacat. Jadi saya bilang tadi, kekekalan Allah tidak dibatasi ruang dan waktu. Allah tidak dibatasi dan tidak terikat oleh waktu. Bagi Allah tidak ada urutan peristiwa. Ia melampaui semua batasan dunia. Kalau kita kan ada batas-batasan. Oh, jam segini, jam segini. Allahnya seperti itu. Tidak ada urutan atau peristiwa. Bagi dia tidak ada antar sekarang, lampau dan yang akan datang. Tidak ada seperti itu bagi Allah. Semua hal adalah sama dan selalu dalam kala sampai sekarang, bagi dia kekekalan. Sampai sekarang. Mazmur 90 ayat 2. Coba baca Mazmur 90 ayat 2. Allah melampaui semua batasan duniawi. Mungkin kita membuat batas-batasan urutan, oh ini peristiwa ini. Kalau Allah seperti itu. Kekekalan Allah. Mazmur 90 ayat 2. 1, 2, 3 ya. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Sebelum, berarti sebelum itu sudah ada Allah, sang pencipta kita. Jadi disebut dia adalah kekal, dia adalah Allah selama-lamanya. Jadi mau menyembah Allah, mau takut sama Tuhan, dia tidak terbatas. Kita yang terbatas ini. Otak kita ini sedikit ini. Otak kita ini tidak bisa mengerti semua. Tapi Allah bisa mengerti semua. Apa yang kita lakukan kerjakan. Otak kita ini kalau belajar sedikit, nilai 60. Kalau Allah 100. Lebih. Melebihi. Contohnya ini, contohnya gambarannya. Melebihi. Lebih pun itu. 100. Contohnya, hanya contohnya saya bilang. Jadi enggak, Allah itu tidak terbatas. Kita manusia yang terbatas. Dia adalah Allah transenden dan imanen. Tahu kalian itu? Dia adalah Allah yang jauh dan Allah yang dekat. Dia dekat sama kita. Dia juga disebut Allah yang jauh. Allah yang menolong kita. Walaupun dia jauh, dia tetap menolong kita. Jadi katakan di sini, atas semua batasan ruang dan tetapi hadir dalam setiap titik dari ruang, dalam seluruh keberadaan. Dia hadir dari titik-titik. 1 Raja-Raja 2. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 27. Sudah semuanya? Amin. 1, 2, 3 ya. Tapi benarkah Allah hendak diam di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat Engkau. Terlebih lagi rumah yang aku dirikan ini. Nah, artinya tidak dibatasi ruang Allah itu. Langit dan bumi tidak dibatasi. Allah adalah Maha Hadir. Allah adalah Maha Hadir. Sebelum kita lanjut, ada pertanyaan tentang ini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kita fokus hari ini berbicara tentang Allah aja. Tentang Allah. Ada pertanyaan? Allah adalah Maha Hadir. Yang berarti dalam bahasa
bahasa Ibrani kalau tidak salah omni, yang berasal dari kata Latin omnis, yang berarti semua. Jadi Allah itu hadir di mana-mana. Hadir di mana-mana, di gereja hadir, di rumah hadir, di mana-mana semua ada Dia. Mungkin kita bilang kan pandangan kita, Allah itu karena saya di gereja Dia. Di mana-mana Dia ada. Di mana-mana. Ingat ini ya, Allah itu di mana-mana. Jadi kalau kalian berbuat dosa, ingatlah ini. Allah di mana-mana. Harus takut melakukan dosa. Jangan suka berbuat dosa. Allah di mana-mana. Enggak masuk Allah di mana-mana kan? Aku bilang tengok semua kalian. Allah di mana-mana. Jangan melakukan dosa, berbuat dosa. Allah hadir di setiap tempat, di sudut-sudut, dimanapun, di rumah, di sekolah. Allah adalah Maha Tahu. Dia tahu. Oh si Meva ini, dia tahu. Si Jojo ini, main game. Oh si apa ini main game. Allah tahu. Si Oscar ini lembur main game. Dia tahu. Jadi hati-hati. Hati-hati melakukan dosa. Allah mengetahui segala sesuatu yang ada secara aktual. Dia tahu secara mau terperinci apapun, terselubung apapun Dia tahu. Ada banyak Alkitab mengatakan Mazmur 139, nggak usah kita baca panjang kali ini. Jadi Allah mengetahui semua variabel berkaitan dengan sesuatu yang belum terjadi. Dia tahu. Yang belum terjadi Dia tahu. Yang terjadi akan datang Dia tahu. Semua Dia tahu. Masa depan kita Dia tahu. Apa yang akan terjadi Dia tahu. Karena Dia adalah Allah. Oh, ini nanti Oscar ini jadi apa ini? Dia tahu. Ada Dia tahu. Karena Dia adalah Allah. Manusia merancangkan kan, oh ini jadi, padahal nggak jadi. Karena Allah sudah tahu. Ada seperti itu kan. Mau jadi polisi, tiba-tiba nggak jadi. Udah lulus dia apa lo? Lulus berbagai apa? Nggak jadi. Allah mengetahui ya. Allah mengetahui semua peristiwa di masa yang akan datang. Di masa yang akan datang sampai sekarang ini Dia tahu. Karena Dia adalah kekal. Dia adalah kekal. Sekarang dan selama-lamanya. Kekal. Kekekalan Allah. Yang mengetahui bangsa-bangsa yang akan menguasai Israel. Dia tahu. Daniel pasal 2 ayat 36. Dia tahu. Bangsa pilihannya akan dikuasai ini. Dia tahu itu. Yang mengetahui peristiwa-peristiwa yang akan menimpa bumi. Dia tahu. Matius 24 sampai 25. Itu berbicara tentang akhir zaman. Matius 24 sampai 25. Wahyu 6 sampai 19. Kemahakuasaan Allah. Allah adalah Maha Kuasa. Segala sesuatu Dia tahu. Membentuk anak yang belum lahir Dia tahu. Menciptakan langit dan bumi Dia tahu. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia dapat melakukan segala sesuatu, tidak ada yang sukar bagi Dia. Tidak ada yang sukar bagi Dia. Dia tahu. Menghukum, menghakimi, Dia tahu. Karena Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Ia melakukan apa yang Dia inginkan. Mazmur 119 ayat 3. Menetapkan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya. Efesus 1 ayat 11. Kita baca Efesus 1 ayat 11. Karena tidak ada yang sukar bagi Tuhan ya. Dia dapat melakukan segala sesuatu, tidak ada yang sukar bagi Dia. Siapa kita di sini? Efesus 1 ayat 11. 1, 2, 3 ya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dia kami mendapat bagian yang tidak. Kami yang oleh semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Kita sudah ditentukan Allah. Sebelum Dia ini sudah dipilih Allah kita. Tapi bagi orang yang percaya, itu yang diselamatkan. Dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Sudah ditentukan Allah, ketetapan Allah. Ia tidak dapat melakukan dosa. Allah itu tidak ada dosa. Dia melakukan dosa. Tidak ada. Tidak
Tidak ada dosa. Habakuk 1 ayat 13, Yakobus 1 ayat 1 sampai 13. Ia tidak ada hubungan dosa. Tidak ada dosa yang dilakukan. Suci, kudus. Kebenaran. Allah adalah kebenaran dalam pribadinya. Dia adalah Allah lengkap atau utuh secara sempurna dan sepenuhnya. Sempurna sebagai Allah. Ia tidak ada dibandingkannya. Ia tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingan Allah. Di dunia ini siapapun tidak ada yang menyamai Allah sebagai sang pencipta. Yesaya 45 ayat 5. Allah adalah kebenaran dalam wahyunya. Mazmur 110 ayat 5. 1 Petrus banyak ini ayatnya. Ia berbicara kebenaran mengenai semua yang dia janjikan akan dilakukan. Allah adalah benar dalam pengertiannya. Ia tidak akan membatalkan janjinya. Allah itu tidak pernah membatalkan janjinya kepada anak-anaknya, kepada kita, kepada pilihannya. Roma 3 ayat 3 sampai 4. Kemurahan Allah, belas kasihan atau kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan itu dalam bahasa Ibrani Kesed. Kesed itu adalah tak terukur kasih Tuhan itu kepada kita. Dia menyelamatkan kita, dia dihina, dibunuh, semuanya. Kasih Tuhan itu sampai sekarang kita nikmati kasih Tuhan itu. Baik secara jasmani, kebutuhan kita, secara rohani. Seperti Rut mengalami juga kasih Allah. Rut 1 ayat 8, Ibrani 4 ayat 16, Roma 9 ayat 23. Kesed dalam bahasa Ibrani saya bilang tadi, Allah adalah benar-benar kaya dalam kemurahan. Dia kaya kemurahan, dia sabar orangnya, Tuhan itu. Sabar menunggu, oh ini sih melakukan dosa ya, aku sabarlah, sabar. Tunggu, kasih Tuhan itu sangat besar. Ada banyak Alkitab mengatakan, Mazmur 5 ayat 7, 6 ayat 4, jadi panjang ini sebenarnya. Jadi ada pertanyaan sebelum kita lanjut tentang Allah ini? Ada pertanyaan? Baik, masuk kita ke anugerah. Anugerah juga disebut kesed. Pembebasan dari musuh, malapetaka atau malam. Anugerah, ini kasih karunia yang kita terima. Memampukan kita, membimbing kita setiap hari. Pengampunan, pemeliharaan Tuhan. Nyata, ada banyak ayatnya. Baik, kita masuk kepada nama-nama Allah. Tahu kalian kan nama-nama Allah? Nama-nama Allah disebut dalam perjanjian lama adalah Elohim. Elohim, Adonai. Elohim adalah bentuk jama Ibrani yang digunakan lebih dari 2000 kali dalam perjanjian lama. Dan biasanya diartikan sebagai suatu kemuliaan yang jamak. Dari nama itu Allah. Nama itu berasal dari El, artinya menjadi kuat. Bandingkan dengan 1 Yohanes 3 ayat 10. Menjadi yang utama. Atau Kejadian 17 ayat 1 sampai 28. Dalam bahasa Inggris God. Jadi Allah itu adalah Elohim. Di dalam PR. Elohim menekankan kestabilan Allah. Ia melampaui semua yang lain yang dipanggil Allah. Itulah nama-nama Allah. Yang kedua adalah Adonai. Adonai adalah dalam bahasa Ibrani Al-Dohon, Adhon atau Adonai yang berarti Tuhan atau Tuhan. Adonai muncul 449 kali di dalam perjanjian lama. Jadi Adonai tadi, Elohim tadi 2000 kali dia muncul kata ini, kata Elohim di dalam perjanjian lama, Alkitab perjanjian lama. Sedangkan Adonai ini muncul 449 kali di dalam perjanjian lama. Dan perjanjian baru muncul 315 kali terkait dengan Yahweh. Adonai menekankan hubungan pelayan dan tuan. Bandingkan Kejadian 24 ayat 9. Ia yang berdaulat dalam pemerintahannya dan memiliki otoritas tertinggi mutlak. Inilah namanya Adonai. Waktu dalam perjanjian lama, nama-nama Allah itu adalah Elohim, Adonai. Yang ketiga, Yahweh. Yahweh dalam bahasa Ibrani Tetragrammaton. Ada 4 huruf. Y, H, W, H. Dalam terjemahan versi Amerika Standar sebenarnya menerjemahkan Jehovah, menuju kepada Tuhan. Jadi Keluaran 3:14-15, Tuhan mendekat, aku adalah aku yang kita baca tadi. Itu namanya adalah Yahweh. Aku adalah dikelam dengan oleh Kristus. Bandingkan dengan Yohanes 6 ayat 35.
yang dalam banyak Alkitabnya sebenarnya ya, yang dalam pernyataan yang mengklaim kesetaraan dengan Yahweh. Kristus dengan Yahweh sama. Nama gabungan, ada nama gabungan Allah itu adalah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Saya singkat ya. Elhon, Elhon artinya Allah yang Maha Tinggi. Oh iya ya. Baru apa ini? El Olam artinya Allah yang kekal. Ada banyak ayatnya ini sebenarnya. Ada banyak nama-nama Allah. Yehova Rafa, Yehova Jireh, Allah yang menyembuhkan, Allah yang memberikan, kita sudah tahu. Ada banyak di sini teksnya. Allah Tritunggal. Mungkin kita berjamuan. Ada pertanyaan sebelum kita lanjut atau bingung? Bingung? Gimana? Bingung atau gimana? Kurang mengerti? Karena bahasanya dalam ya? Nggak ada yang berpikir itu. Hah? Nggak sambil lihat. Nanti saya kirim bahan. Steven, ada pertanyaan? Apakah kurang mengerti? Makanya kita belajar hari ini karena supaya tidak ada ajaran-ajaran sesat. Ajaran-ajaran sesat